Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, tadi Neng saya ngasih info nih. Saat ini, konsumsi sayur dan buah di perkotaan justru lebih tinggi dari pedesaan. Ini disebabkan karena 70% penduduk berada di perkotaan akibat proses industrialisasi, yang menyebabkan masyarakat desa banyak yang pindah ke kota. Untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah yang semakin meningkat di perkotaan, sudah ditemukan sistem tanam baru. Sistem ini dinamakan urban farming atau pertanian kota. Ada beberapa metode dalam urban farming, yaitu raised bed, pot system, aquaponik, dan hidroponik. Untuk sistem hidroponik, ada beberapa jenis dan macamnya. Yang pertama, sistem kultur air yang menggunakan media air dan nutrisi. Dan yang kedua, sistem substrat yang menggunakan media tanam tanah. Yang termasuk dalam sistem kultur air adalah Nutrient Film Technique atau NFT, Deep Flow Technique atau DFT, sistem rakit apung, sistem wick, dan sistem Kratky. Yang termasuk sistem substrat adalah hidroponik sistem tetes, sistem Dutch bucket, sistem pasang surut, dan sistem autopot. Urban farming juga merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan di perkotaan. Karena urban farming dapat dilakukan di lahan-lahan terbatas. Contohnya, di atap gedung atau rooftop farming, di dalam ruangan atau indoor farming, juga di halaman rumah atau home gardening. Sahabat saya, yuk kita cari tahu sama-sama bagaimana sistem urban farming ini. Assalamualaikum. Salam. Ih, sih yang temannya lama, cenah mau belajar bercocok tanam. Iya teh, tadi aku kan hampir dulu ngeliat tanaman hidroponik. Itu loh yang dari Paralon, bagus banget loh. Iya, itu teh emang bagusin, cuman modalnya lebih mahal. Mira teh mah udah nemuin cara yang lebih sederhana buat bercocok tanam di halaman rumah. Pakai botol plastik. Pokoknya caranya lebih gampang deh. Itu kan namanya wick system atau sistem sumbu. Itu salah satunya Yen. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita bahas dulu teknis budidaya sayuran. Untuk dapat tumbuh dengan baik, tanaman membutuhkan air, sinar matahari, oksigen, dan unsur hara atau nutrisi. Langkah-langkah budidaya sayuran yang harus kita perhatikan adalah penyiapan media tanam atau lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman, juga masa panen dan pasca panen. Jenis media tanam terdiri dari tanah, pupuk, dan sekam. Tanah sebagai penyedia utama unsur hara. Pupuk berfungsi untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan menambah unsur hara. Sekam untuk memperbaiki porositas media tanam. Untuk media tanam, untuk di pot atau polybag, campuran tanah dan pupuk adalah 1:1. Jika memakai sekam, perbandingan tanah, pupuk, dan sekam adalah 1:1:1 atau 2:1:1. Sekarang, kita bahas tentang proses pembibitan. Untuk menyemai benih sayur, siapkan media semai, yaitu tanah, pupuk, dan sekam. Kemudian, siapkan juga nampan, hand sprayer, dan alat pendukung lainnya. Campurkan media tanam, masukkan ke nampan sampai 3/4 bagian, lalu ratakan. Kemudian, ambil benih sesuai kebutuhan, taburkan secara merata, dan tutup kembali dengan media semai secara tipis dan merata. Siram dengan sprayer yang halus, tutup dengan koran atau plastik, dan simpan di tempat yang terlindung dari matahari secara langsung. Periksa persemaian setiap hari. Bila 2-3 hari kemudian benih telah berkecambah, buka penutup, siram dengan sprayer,
dan kenalkan pada sinar matahari pagi. Terus sekarang kita mau ngapain teh? Nah, sekarang kita bikin wadah untuk pembumbunan. Jadi si tempat untuk bumbun itu kan bisa dibikin dari kertas koran, daun pisang, atau bekas kemasan kopi. Pembumbunan adalah penimbunan tanah di pangkal rumpun tanaman. Pembumbunan merupakan cara untuk menyapih benih yang telah disemai sekaligus menyeleksi benih yang tumbuh. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penanaman di lahan atau wadah lainnya. Untuk sayuran daun, pembumbunan dilakukan kurang lebih 7 HSS. Sementara sayuran buah, pembumbunan dilakukan kurang lebih 10-14 HSS atau hari setelah semai. Untuk membuat wadah pembumbunan, kita juga bisa loh memanfaatkan bahan sehari-hari rumah tangga seperti daun pisang, kertas koran, bungkus sisa kemasan kopi, dan sebagainya. Caranya mudah kok, tapi terlebih dahulu kita telah menyiapkan media tanamnya, yaitu tanah, pupuk, dan sekam yang telah dicampur. Pertama, kita bentuk menjadi bentuk tabung. Lalu, kunci dengan stapler. Isikan media tanam sebanyak 3/4 bagian. Ambil bibit dengan mencongkel media di bawah perakaran. Lalu, masukkan ke wadah dan isikan kembali media tanam sampai penuh. Kurang lebih 3-7 hari kemudian, untuk sayuran daun dapat ditanam di lahan atau wadah lainnya. Jika kita mempunyai lahan terbatas, penanaman sayuran dapat dilakukan dengan memanfaatkan barang bekas, salah satunya yaitu botol plastik. Waktu yang baik untuk melakukan penanaman sayuran adalah sore hari, untuk mengurangi penguapan dan stres pada tanaman. Nah, Neng saya juga mau bikin wadah tanam tuh dari botol plastik. Sekarang, kita coba bikin sama-sama yuk bareng Neng saya. Pertama-tama, kita potong dulu botol plastiknya menjadi 2 bagian. Bagian atas botol harus lebih pendek dari bagian yang bawah. Kita lubangi botol bagian atasnya. Nah, ini salah satu fungsinya adalah untuk memberikan udara atau oksigen yang cukup pada akar. Tutup botol juga kita lubangi. Ini untuk memasukkan sumbunya nanti. Lalu kita masukkan sumbu yang terbuat dari kain flanel. Botol bagian bawahnya kita isi pakai air nutrisi. Masukkan media tanam. Lalu tanam bibit yang sudah disiapkan. Udah kan? Kita dapat memanfaatkan barang bekas untuk kebutuhan bercocok tanam. Hasil panennya kita bisa konsumsi sendiri atau dijadikan lahan usaha. Selanjutnya, tanaman kita beri pupuk di awal tanam dan pupuk susulan yang kita siram setiap 1-2 minggu sekali. Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan, yaitu cukup air dan tidak menggenang. Kita juga harus mengendalikan hama dan penyakit. Kalau tanamannya tidak sehat, lebih baik dicabut atau mengganti media. Jadi sekarang saatnya kita memanfaatkan lahan terbatas untuk bercocok tanam sendiri. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Quran Surat Luqman ayat 20.